Mu'tah adalah nama sebuah desa di daerah Balqa di Syam. Peperangan yang terjadi pada bulan Jumadal Ula tahun 8H ini disebut pula dengan Ghazwatu Jaishil Umara, artinya perang pasukan para pemimpin. Disebut demikian karena banyaknya jumlah pasukan kaum muslimin yang kala itu mencapai 3.000 personel dan sengitnya pertempuran melawan pihak kafir. Menurut Ibnu Ishaq rahimahullah, dalam perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan yang dipimpin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu seraya berpesan, bila Zaid terbunuh maka Ja'far bin Abi Thalib yang menggantikan, dan bila Ja'far terbunuh maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikan. Kaum muslimin menyambut dengan sukacita para komandan yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dan mengucap salam kepada mereka saat pasukan mulai berangkat. Ketika pasukan menyalami Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, mereka melihat ia menangis. Sehingga ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis, hai Ibnu Rawahah?" Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, aku bukan mencintai dunia maupun menangisi kalian. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tentang neraka yang bunyinya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Setiap kalian pasti akan melewatinya. Itu adalah ketetapan Allah yang pasti terlaksana. Maka aku tidak tahu bagaimana aku keluar setelah melewatinya." Maka kaum muslimin menimpali, "Semoga Allah menyertai dan membela kalian, dan semoga kalian kembali kepada kami dalam keadaan baik-baik." Pasukan kaum muslimin pun terus bergerak hingga singgah di sebuah daerah bernama Ma'an di Syam. Mereka mendengar Raja Heraklius dengan 100.000 pasukan Romawi telah tiba di Balqa dan diperkuat lagi dengan 100.000 pasukan dari sejumlah kabilah Arab yang loyal kepada Romawi seperti Laham, Judzam, Qain, dan Bahra. Mendengar besarnya jumlah pasukan musuh, kaum muslimin sempat menetap di Ma'an selama 2 malam sembari memikirkan keadaan mereka dan kembali mengatur strategi yang mesti diterapkan. Mereka mengusulkan agar berkirim surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan jumlah pasukan musuh. Harapannya supaya beliau mengirim pasukan tambahan atau menetapkan suatu keputusan untuk mereka taati. Melihat gelagat kaum muslimin yang ragu untuk berperang, maka Abdullah ibnu Rawahah pun menggelorakan semangat. Ia berseru, "Wahai kaum, apa yang kalian takutkan adalah sesuatu yang kalian kejar selama ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi mereka bukan karena jumlah maupun kekuatan kita, namun kita memerangi mereka karena agama Islam yang dengannya Allah memuliakan kita. Berangkatlah, yang ada hanyalah satu dari 2 kebaikan, kemenangan atau mati syahid." Mendengar seruan itu, pasukan kaum muslimin tergugah semangatnya dan menyambutnya. Sungguh benar ucapan Ibnu Rawahah. Pasukan pun kembali bergerak maju hingga tiba di perbatasan Balqa, tepatnya di salah satu desa yang bernama Masyarif. Di sana mereka mendapati pasukan Heraklius yang terdiri dari bangsa Romawi dan Arab. Ketika musuh mendekat, pasukan kaum muslimin bergeser ke desa lain yang bernama Mu'tah, hingga di desa itulah kedua pasukan saling berhadapan. Kaum muslimin telah siaga dengan menunjuk Qutbah bin Qatadah radhiyallahu anhu sebagai komandan sayap kanan, dan di sayap kiri didaulatlah Ubadah bin Malik al-Ansyari radhiyallahu anhu. Perang sengit berkecamuk. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu melesat ke barisan musuh dengan membawa panji-panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berperang penuh semangat menerjang barisan musuh hingga syahid tertusuk tombak musuh. Panji-panji pun lantas diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perang kembali berkecamuk, tetapi Ja'far radhiyallahu anhu tidak mendapatkan celah untuk keluar dari kepungan musuh.
Dia pun meloncat dari atas punggung kuda tunggangannya dan menebas keempat kaki kudanya, lalu menyeruak ke tengah barisan musuh hingga akhirnya syahid pula. Dan Ja'far adalah orang Islam pertama yang membunuh kudanya di medan perang. Salah seorang saksi mata dari Bani Murrah bin Auf mengisahkan, masih terbayang olehku ketika Ja'far radhiyallahu anhu meloncat dari atas kudanya lalu menebas kaki-kaki kudanya. Kemudian ia maju menyerang sambil bersyair, Ya habaladha al-jannaitu waqtirab ulha talli yiblatan wa ba'aridan syarab unnaha والروم روم قد دنا عذابها كزافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابدها. Duhai, alangkah dekatnya jannah itu tempat yang nyaman dan dingin minumannya. Bangsa Romawi telah dekat siksanya dan mereka orang kafir yang jauh nasabnya. Bila mereka di hadapanku maka wajib kuhabisi. Ibnu Rawahah radhiyallahu anhu akhirnya juga turun dari kudanya dan ia dihampiri sepupunya yang membawa sepotong tulang dengan menyisakan sedikit daging seraya berkata, makanlah agar kekuatanmu pulih. Ibnu Rawahah pun mengambil daging tadi dan memakannya. Namun baru sekali menggigitnya, ia mendengar suara hiruk-pikuk dari arah tertentu dan katanya, engkau masih di dunia. Mendengar seruan serta merta dilemparlah daging itu. Sambil menghunus pedangnya, ia maju lagi dan terus berperang hingga syahid. Radhiyallahu anhum. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Khalid ibnul Walid sebagai panglima. Begitu Khalid mengambil panji-panji itu, dia pun berusaha menolak serangan musuh dan menyelamatkan sisa-sisa pasukan kaum muslimin, lalu menyingkir dari medan perang.